Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih bersama saya Ibu Vera. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian teks persuasi, lalu ciri umum teks persuasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tesis, yang ketiga argumen, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, kemudian kita membahas mengenai kebahasaan teks persuasi. Ya, jadi teks persuasi kebahasannya itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kata kerja yang menyatakan penjelasan. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat atau disebut dengan kausal. Yang keempat, kata tugas yang menyatakan ajakan ataupun larangan. Dan yang kelima, penggunaan partikel lah dan kah. Baik, agar lebih memahami mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi, kamu perhatikan penjelasan yang saya berikan. Struktur teks persuasi. Pertama, pembukaan. Pembukaan merupakan pandangan awal penulis yang menempatkan topik. Yang kedua, tesis. Tesis berisi gagasan umum penulis dari topik yang diangkat. Yang ketiga, argumen. Argumen memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis, biasanya berupa pendapat penulis. Yang keempat, rekomendasi. Rekomendasi merupakan bagian penutup berisi ajakan, saran, atau pertimbangan positif agar pembaca mengikuti yang disampaikan oleh si penulis. Selanjutnya, kita membahas mengenai kebahasaan teks persuasi. Kebahasaan teks persuasi terdiri dari pertama, kata kerja menyatakan penjelasan. Biasanya ini ditemukan pada bagian pembukaan. Contoh kata kerja yang menyatakan penjelasan yaitu merupakan, ialah, dan adalah. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Konjungsi ini digunakan pada bagian tesis. Konjungsi tujuan contohnya itu kata agar, supaya, dan untuk. Selanjutnya, contoh dari konjungsi penjelasan adalah kata bahwa. Yang ketiga adalah konjungsi sebab akibat atau sering disebut dengan konjungsi kausal. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada bagian argumen. Contoh dari konjungsi sebab adalah kata sebab, karena, dan oleh karena. Sementara untuk contoh konjungsi akibat adalah hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Yang keempat adalah kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Biasanya digunakan pada bagian rekomendasi. Contoh kata tugas ini adalah kata ayo, hendaknya, dan mari. Adapun kata tugas yang menyatakan larangan, contohnya itu adalah kata jangan, dilarang, dan hindari. Dan yang terakhir adalah partikel lah dan kah. Nah, tujuan daripada partikel lah dan kah ini adalah mempertegas saran, ajakan, ataupun larangan yang disampaikan oleh si penulis pada bagian rekomendasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahami mengenai teks persuasi. Nah,
Namun, jika kamu masih belum memahami dan masih ada yang perlu dipelajari atau kurang dimengerti, kamu boleh bertanya kepada guru bahasa Indonesiamu melalui WhatsApp pribadi, ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semuanya harus tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa.